warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ini setelah 3 minggu ya, setelah 3 minggu kita online. Di hari ini kita coba offline lagi. Semoga insya Allah nggak ada apa-apa. Kalau di kampus biasanya kita masuk ke sistem layanan kesehatan. Minggu lalu kita udah belajar konsep sehat sakit. Ada yang masih ingat rentangnya? Tentang sehat sakitnya masih ingat? Sehat sejahtera, terus sehat sekali, sehat normal, ya sehat normal, sehat biasa. Terus apa lagi? Sakit yang menahun apa namanya? Kronis. Ya kronis. Kalau akut itu dia nggak menahun. Kalau akut itu kayak penyakit yang menular, langsung muncul gejala parah, itu akut. Nah, kalau kronik dia sifatnya menahun. Kronik, jadi setelah kronik baru apa habis kronik? Meninggal. Gitu ya. Nah, kita belajar kemarin kita udah belajar konsep sehat sakit. Kita udah belajar bahwa perawat masuk ternyata di setiap tahapannya ya, nggak cuma saat. Kalau dulu, nanti kita ada bahas di sini. Kalau dulu di sistem layanan kesehatan tradisional memang stigma perawat itu erat banget sama yang namanya nolongin atau merawat orang yang sakit. Namanya perawat, ya merawat yang sakit. Tapi semakin kesini itu tadi semakin kita mulai bertransisi ke arah sistem layanan kesehatan yang modern. Nah, nanti di sini kita bahas lebih jauh ya. Nah, sebelumnya kita ngomongin dulu sistem medis atau karena sistem medis, kalau ngomongin sistem layanan kesehatan ya biasanya berkutatnya di sistem medis ya. Jadi sistem medis, teman-teman tahu ya kalau sistem kan udah belajar anatomi belum? Kan ada organ, habis organ tingkatannya. Oh iya, yang bawah dulu, yang paling kecil dulu deh. Yang paling kecil apa? Penyusun sel. Habis sel berkumpul jadi apa? Nggak mau jawabannya apa? Langsung organ. Ini siapa yang aku lupa yang pernah Tari, Zakia? Oh ini Zahra, ini Zakia. Sarah. Zakia nggak ada? Oh Asri. Oke, lanjut. Sel berkumpul menjadi organ bukan sih Bu? ini sebelum organ. Rangka. Jaringan. Sel jaringan. Setelah jaringan berkumpul membentuk organ. Organ berkumpul membentuk sistem organ. Ya, jadi sistem pencernaan, organ-organnya kan banyak, mulai dari mulut, kerongkongan, lagi lambung, usus, nah itu sistemnya. Jadi kalau kita bicara sistem, artinya ada sekumpulan bagian yang saling berkaitan. Jadi sistem medis ini didefinisikan bagian-bagian yang bersatu untuk membentuk suatu proses ya. Jadi di dalamnya itu ada urutannya. Nah, sistem medis biasanya disusun dalam bentuk perancangan kerja, mulai dari perencanaan, metode, alat, tata cara. Ya intinya tujuan layanan kesehatan. Kalau kita ngomongin perawat itu memberikan tujuan untuk memberikan suatu layanan kesehatan yang berkualitas. Nah, gimana caranya kita bisa ngasih layanan kesehatan yang berkualitas? Ya ini tadi caranya, berarti kita harus punya rancangan kerja. Nah, kita udah punya tujuan nih, memberikan layanan kesehatan berkualitas. Cepet banget sih bonus. Kesehatan berkualitas. Nah, caranya ya tadi sama ya, kalau dalam hidup saya sukanya gini. Kalau dalam hidup juga kan saya tujuannya statusnya kayaknya di bionya Tari ya. Mau jadi gelarnya banyak gitu kan. Tari, eskel, gitu kan. Dulu saya juga gitu ternyata. Nah, jadi kalau kita udah punya goal, kita biasanya mundur kan ke belakang. Gimana caranya nih rancangannya? Kayak misalnya Sarah mau ke sini. Sarah kan udah punya tujuan.
metodenya Sarah bikin kan. Oh, saya harus naik angkot ini, saya harus naik angkot yang nggak muter-muter, atau saya naik Gojek, saya nah. Jadi sama kayak gitu. Satu sistem pun juga sama kayak gitu. Jadi ketika kita bicara sistem layanan kesehatan yang berkualitas, ya tadi kita sudah menentukan nih rancangan kerja kita, nanti metodenya bagaimana menuju. Tentunya kan nggak langsung goal itu yang tercapai, tapi step satunya nanti misalnya oke deh kita jalan dulu yang ke arah ranah kuratif, karena kita perawat, ya udah yang orang-orang sakit dulu kita sembuhin. Nanti setelah itu kita bisa tuh maju ke yang step berikutnya. Kita bisa masuk ke ranah biar orang-orang nggak sakit, biar orang-orang sehatnya semakin meningkat, apa ya yang harus kita lakukan. Itu kan juga menuju ke arah layanan kesehatan yang berkualitas itu tadi. Ya, jadi sistem medis atau layanan kesehatan nanti kita akan ngomongnya itu. Jadi di dalamnya ada itu tadi ya, mulai dari tahapan perencanaan sampai akhir nanti kita evaluasi kita mencapai nggak ke goal itu, atau jangan-jangan kita nggak nyampe ke kampus, nyampainya melenceng malah ke sebelah gitu misalnya. Nah itu kan juga bagian dari evaluasi untuk kita sistem yang di dalamnya gitu. Nah ini juga aspek-aspek sistem medis. Nah ada belajar falsafah nggak? Udah belajar falsafah belum? Filsafat keperawatan. Mungkin ini masuk ke sini dikit-dikit sih, tapi kalau di falsafah biasanya lebih dalam lagi bahas ya. Aspek sistem medis. Nah, jadi kalau kita ngomongin ilmu ya, entah itu ilmu antropologi, mau ilmu filsafat, mau ilmu keperawatan, setiap ilmu itu sebenarnya punya aspek 3 hal penting ini. Jadi ada aspek ontologis, epistemologis, sama aksiologis. Namanya sebenarnya. Jadi kalau ontologis itu dia suatu ilmu yang mempelajari tentang eksistensi sesuatu. Jadi kalau namanya kita ngomongin sistem layanan kesehatan, kalau kita ngomongin kesehatannya, ya artinya kita bisa melihat gitu. Memang ada eksistensinya, ada wujudnya. Kita kan nggak mau bilang kita mau belajar ilmu hitam. Nah itu beda lagi kan, ilmu hitam apa ya eksistensinya gitu. Nah itu nanti kita bahas. Nanti ada kenapa akhirnya sistem kesehatan modern jauh lebih unggul dibanding sistem kesehatan tradisional. Itu tadi karena kita punya aspek ontologis atau kita punya eksistensi. Ya kalau kesehatan atau ilmu kesehatan yang sebenarnya itu punya eksistensi, punya keberadaan. Dia kelihatan muncul ya. Terus epistemologis. Epis, kita tahu ya kalau epis ya. Udah belajar loh, belum ya, belum keperawatan masuk ya ke ilmu keperawatan. Nah, jadi kalau epistemologis itu dia kan ya dia diyakini sebagai suatu teknik mendapatkan ilmu. Jadi ada prosesnya. Tadi setelah dia ada dan di dalamnya itu ada prosesnya. Nah sama tadi kita ngomongin sistem ya ada prosesnya, gimana caranya kita mencapai tujuan itu tadi. Sama yang terakhir dia ada aspek aksiologis. Jadi ada nilainya. Nilai jadi kenapa sih dia itu ada? Kenapa sih untuk apa sih akhirnya sistem kesehatan ini atau sistem medis ini digunakan kayak gitu. Jadi setelah tadi aspek-aspeknya, jadi ada eksistensi, ada proses dan ada nilainya, ada value-nya di situ. Terus tentang aspek sistem medis. Nah sekarang kita masuk ke jenis ya. Jadi sistem medis ini di buku yang sudah saya kirim juga ya ke nanti boleh dibaca, itu bukunya tebal, ini ringkasannya. Jadi kalau sistem medis itu secara umumnya akhirnya dibagi jadi 2. Ada sistem modern sama sistem tradisional. Nah sistem modern ini juga dikenalnya sistem barat karena pertama kali dikenalkan di daerah mulainya dari Eropa. Gitu. Jadi didasarkan pada rasional empiris. Kalau rasional itu apa berarti rasional? Rasional itu apa? Rasional. Ya orangnya rasional banget dia kalau ngomong. Rasional awalnya rasional. Kalau rasional berarti kan bisa di apa kalau rasional? Ya secara logika
oh iya benar rasional, dia berpikir atau secara sistematis. Nah, jadi sistem medis modern ini seperti itu, didasarkan pada logika, didasarkan pada bukti-bukti, pada evidence. Ini empiris ya, kalau empiris kita ngomongin empiris itu bukti, berarti kita punya evidence based namanya. Nanti kalau kalian belajar metode penelitian, nanti kan ada ya biasanya ya buat tugas akhir itu kan pasti harus belajar dulu kan. Nah nanti di situ kita belajar. Saya mau ngambil judulnya ini Bu, pengaruh atau ya apa ya? Pengaruh komunikasi terapeutik terhadap kepuasan pasien. Nah, kenapa mau ngambil itu ya? Karena empirisnya bukti-buktinya itu menunjukkan kalau kepuasan klien itu dipengaruhinya sama banyak. Tahu dari mana? Ya penelitian-penelitian sebelumnya. Gimana cara nemunya? Ya carilah itu di Google. Ya itu kita empiris. Sama sistem medis modern barat pun kita semua berdasarkan temuan. Jadi memang awalnya ya, kalau dalam keperawatan itu awalnya banget evidence based ini di apa ya? Kalau istilah evidence based-nya sebenarnya baru ketemu itu tahun 90-an. Tapi secara nggak langsung sebenarnya para ilmuwan kita, termasuk ibu perawat kita siapa? Lady with the lamp? Siapa? Masa nggak tahu? Florence Nightingale nggak tahu? Florence Nightingale kan itu ibu perawat ya. Misalnya kita bilang Lady with the lamp. Jadi waktu zaman perang dunia saat itu kan beliau yang beliau itu secara tidak sadar sebenarnya beliau saat itu sudah mulai melakukan penelitian nih. Cuma penelitian ini ya nggak kayak sekarang ya, kalau ada statistik. Cuma beliau observasi, oh ternyata dia ini sakitnya diare misalnya, dulu mungkin sebutnya bukan diare ya. Nah kita kayak gini karakteristiknya, BAB-nya encer, mual, demam dan lain sebagainya. Terus tahu-tahu orang yang misalnya yang merawat dia terus nggak ada sanitasi dan lain sebagainya menunjukkan gejala yang sama. Ternyata penyakit ini menular nih ya, menular lewat apa gitu. Nah itu akhirnya dia buktikan gitu kan, dia cari-cari bukti. Nah itu sama seperti itu. Jadi kalau ada yang pernah baca bukunya yang ini peneliti, siapa yang susu pengalengan itu yang bakteri penemu. Jadi bahwa dia itu teorinya, saya lupa. Jadi beliau ini akhirnya menemukan teori bahwa bakteri atau yang kemarin kita ngomong patogen ya, virus, apapun itu ternyata ada di udara. Jadi dia membuktikan dengan gelas leher angsa itu yang gelasnya gitu. Jadi dia membuktikan bahwa di situ ternyata saat dia menaruh suatu kayak benda ya, kayak sampah gitu sih, kan membusuk. Nah akhirnya kan membusuknya ini ternyata mengundang entah itu lalat atau kemudian bakteri-bakteri yang akhirnya masuk ke dalam dan akhirnya hidup gitu. Dia membuktikan teori. Nah sama, jadi empiris pokoknya. Sebelum akhirnya beda banget sama dulu zaman sebelumnya kalau orang ngomong bumi itu datar. Buktinya apa? Ya karena melihatnya ujung dari ujung itu sama gitu, ada ujungnya pasti gitu. Nah itu kan, tapi orang zaman dulu ya percaya gitu aja. Nah ayat kan semakin kesini kita dikenalkan dengan istilah-istilah empiris tadi. Nah ini tokohnya Cartesian dan teorinya beliau itu berkatakan bahwa manusia adalah makhluk yang terdiri dari mind body, spirit, method, dan real unreal. Kalau yang kemarin masih ingat manusia sebagai makhluk holistik apa aja? Bio, psiko, sosial kultural. Terakhir bio, psiko, sosial kultural, lagi? Apa yang paling penting? Sama Tuhan, spiritual. Bio, psiko, sosial, spiritual. Sama sebenarnya. Jadi
Walaupun kalau model holistik kan baru era 80 90-an ya baru dikenalkan. Nah, tapi ini kan yang jauh lebih dulu. Coba ya sebenarnya sama aja. Jadi intinya manusia itu makhluk yang terdiri mind body, spirit matter, dan real unreal. Jadi mendengarkan ya intinya manusia itu juga terdirinya dari banyak aspek. Cuma di sini beliau menekankan dari mind body-nya itu. Jadi teorinya itu nah akhirnya berkembang ya. Nah, manusia direduksi atau manusia akhirnya difokuskan menjadi proses biokimiawi. Jadi dalam tubuh manusia itu ya manusia di dalamnya ada proses biokimiawi yang dapat dianalisis sebagai proses normal atau patologi. Nah makanya kalau ketika ada manusia itu sakit menunjukkan tanda dan gejala yang salah gitu ya, nah itu artinya proses dalam tubuhnya biokimiawinya lagi nggak beres. Nah itu harus dimanipulasi atau diintervensi dengan obat-obatan. Nah makanya muncullah pendekatan biomedis, muncullah kedokteran, muncullah ya penggunaan apa ya, walaupun dulu mungkin obat-obatan yang ditemukan juga belum kayak sekarang ya, tapi arahnya sudah ya intinya itu tadi melihat bahwa oh manusia kalau sakit, kalau lagi nggak sesuai badannya seperti ini, artinya ya ada proses yang salah dalam tubuhnya. Tapi pendekatannya pendekatan biokimia tadi, pendekatannya bukan lagi pendekatan yang sebelumnya dipakai, pendekatan ilmu apa ya, oh ini karena guna-guna, oh ini karena dia melakukan satu kesalahan dan sebagainya. Sampai sekarang aja masih banyak ya ritual-ritual. Kemarin yang kasus yang meninggal di Jawa Tengah, tahu ya? Tahu nggak? Nggak nonton berita. Yang kemarin banyak yang meninggal karena melakukan ritual di pantai. Itu kayak Nyi Roro Kidul gitu-gitu lah. Jadi mereka melakukan ritual. Itu masih ada ya di zaman yang sekarang kalian udah bisa mengakses kenapa hujan turunnya terlalu banyak atau kita bisa baca sebenarnya, tapi mereka masih percaya bahwa itu ya karena bagian dari penghuni lautnya itu marah dan sebagainya, melakukan ritual kayak gitu. Nah tapi beda lagi lah. Kayak di sini jadi kalau ilmu kedokteran barat atau tadi sistem layanan kesehatan medis modern memiliki konsep. Nah ini karakteristik yang paling penting ya. Jadi ilmu atau sistem kesehatan yang modern kita ini punya konsep. Yang konsepnya apa ya? Itu tadi bahwa memandang manusia itu proses ini pokoknya tapi kedokteran banget ya, nanti baru ke arah perawatnya adalah. Kalau dokter kan gitu diagnosa medisnya. Waktu itu saya bilang kalau yang dia pusing, tekanan darahnya tinggi dan lain sebagainya, yang diobatin tekanan darahnya gitu kan. Nah, karena dia melihat secara proses biokimiawinya itu dokter. Jadi dia punya konsep. Sama perawat pun juga semakin kesini baru akhirnya perawat itu dulu kan mungkin sampai sekarang lah, sebagian orang masih mikir perawat itu apanya dokter. Asistennya dokter, yang kecil-kecil, gede aja kan kita doang. Waktu itu asistennya dokter. Dulu ada dosen saya ya waktu di UI. Beliau itu beliau sekarang udah tua. Tapi waktu itu beliau cerita beliau menyelesaikan studinya kan di Australia. Jadi habis lulus perawat di Indonesia beliau ke Australia. Beliau cerita bahwa ternyata anggapan perawat itu ya asisten dokter nggak cuma di Indonesia gitu ya, ya di negara manapun juga sama, karena memang berangkatnya waktu itu ya perawat lebih banyak yang ngerjain kerjaannya dokter tapi atas suruhan dokter. Misalnya perawat ngasih obat tapi harus dengan ya persetujuan dokter gitu kan. Nah tapi beliau bilang ya salah dong, orang saya yang 24 jam, orang kami perawat yang 24 jam bersama pasien, harusnya dokter yang dengerin apa kata kita gitu kan. Itu dia nggak bisa ini semalam ini. Nah itu kan dia memutuskan juga dari kita akhirnya, ini pasien boleh dapat obat ini atau enggak gitu. Jadi jangan sekali-kali ngerasa
kita itu ada di bawahnya dokter, ya dokter juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada kita. Kalau rumah sakit misalnya, rumah sakit dokternya pada nggak ada, ya mungkin masih bisa lah berjalan beberapa lama. Tapi kalau rumah sakit nggak ada perawat sama sekali, itu nggak akan bisa ngapa-ngapain ke rumah sakit gitu. Jadi oh iya ya Bu. iya juga ya. Nah, jadi walaupun pada dasarnya perawat ini memang berangkatnya orang-orang mungkin lebih kenal ya dengan ilmu kedokteran gitu kan, tapi semakin kesini pun perawat sudah menunjukkan keprofesiannya ya. Dulu kita nggak ada tuh namanya PPNI itu kan baru ya tahun 90-an juga ya. Zaman saya baru jadi perawat aja PPNI itu masih belum sekarang lah. Masih banyak isu dari masukannya juga yang masih banyak campur tangan dokter. Nah semakin kesini baru kan udah banyak profesor yang dari keperawatan gitu kan, udah banyak lah kita punya guru-guru besar gitu di bidang keperawatan. Nah akhirnya semakin kesini ya dikenal juga lah kita punya profesi dan lain sebagainya. Balik lagi ya. Jadi ilmi sebagai suatu ilmu, tadi saya bilang bahwa kita punya konsep, kita ilmiah dan kita legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Legal ya dengan kita punya profesi, organisasi profesi itu kayak dokter punya IDI, kita punya BPNI, bidan punya IBI, Ikatan Bidan Indonesia gitu. Nah itu semua bagian dari menjamin legalitas kita gitu sebagai suatu profesi. Nah, balik lagi ya, kemarin kita udah belajar juga tentang riwayat penyakit. Jadi kalau fokus dari ilmu medis ini kan sistem layanan medis, kita belajar adanya agen penyebab yang minggu lalu kita bahas. Ada kimia ya, ada yang biologis, non biologis. Nah, ingat ya PPT-nya nanti boleh dibuka lagi. Ada virus, bakteri dan sebagainya. Non biologis ya cuaca, apalagi stres dan lain sebagainya. Nah itu terjadi karena adanya interaksi antara host itu penjamu atau kita di sini ya, ada agen penyebab sakitnya sama ada lingkungan yang berubah. Nah, kita balik. Nah, sekarang tadi setelah yang modern kita ngomongin yang tradisional. Jadi kalau yang tradisional itu, nah ya, bedanya kalau tadi yang modern berkembangnya dari rasional dan empiris, kalau si tradisional berkembangnya dari sistem kepercayaan, animisme atau kepercayaan yang termasuk dalam ya hal-hal keagamaan. Lalu pemahamannya ini manusia sebagai makhluk mikrokosmos memiliki hubungan timbal balik dengan alam sekitar. Sebenarnya pemahamannya sih nggak salah sih ya. Maksudnya dalam artian di sini ya kita pasti punya berinteraksi tentunya dengan alam. Tapi di sini mungkin yang kadang akhirnya dipahami sebagai hal yang kurang tepat, yaitu tadi bahwa kalau kita sakit, kalau kita kenapa-napa gitu ya itu terjadinya ya karena sesuatu dari alam. Ya tadi saya bilang kok di daerah sini hujannya parah ya sampai banjir. Oh berarti penguasa lautannya yang lagi marah, makanya harus kita apain gitu lah ya, harus dikorbanin apa gitu. Tapi kalau dalam Islam ya saya nggak tahu, kalau dalam Islam kan Islam semua. Kalau dalam Islam itu ceritanya kadang yang digituin itu jadi benar gitu ya. Bukan dalam Islam, maksudnya kan kadang orang percaya tapi benar kok itu habis ditaruhin tumbal nggak kenapa-napa gitu ya. Nah kalau dalam Islam yang saya tahu ada ceritanya, jadi setan itu minta izin sama Allah supaya ya Allah saya minta izin supaya kayak saya tuh dikasih kewenangan juga buat biar manusia tuh jadi yakin bahwa emang itu tuh benar gitu. Jadi dijadiin aja sesuai dengan ya udah nanti nggak ada nih, emang nggak ada bencana jadinya setelah itu jadi kayak cara setan biar membuat manusia juga jadi ragu gitu kalau dalam Islam ya. Kalau yang pernah saya tahu, jadi kalau dibilang iya nanti begini enggak, ya emang udah takdirnya aja gitu ya, udah takdirnya juga dengan usaha gitu ya, tapi usahanya tentunya usaha yang rasional bukan usaha yang
tradisional. Ini balik lagi. Ya, nah perbedaan dengan sistem modern dari aspek sifat keilmuan, dari aspek teknologi dan aspek sifat perilaku. Nah ini apa ya? Ringkasan ininya, jadi perbedaan tadi modern sifatnya empiris, karena diperoleh dari bukti-bukti ya, pembelajaran. Nah kalau yang tradisional magis, irasional tadi yang buat beberapa sebagian orang itu agak doesn't make any sense gitu ya. Buat kita juga sebenarnya kayak contohnya gini, kerokan kerokan gitu ya. Kerokan kalau kalian mau ke luar negeri itu apa ya, gue flu nih, tolong kerokin dong, dia bingung. Orang flu itu ya minum obat, kenapa lu dikerokin sampai marah-marah gitu kan. Oh teman saya tuh shock banget gitu waktu itu. Serem banget nih ayo ke rumah sakit ini, kamu pendarahan. Tuh ya ternyata ya sebenarnya pas saya lihat ya itu efek ini aja sih ya. Kita pasti merah namanya, itu kan bagian dari infeksi tuh. Maksudnya tubuh kita ketika kena atau ya sama benda asing kan dia pasti inflamasi. Itu inflamasi, proses inflamasinya. Jadi kenapa orang habis kerokan enakan kok? Ya itu tuh lebih kayak karena selama proses ngerok itu kan ada penekanan pada titik-titik tertentu ya. Atau kalau teman-teman pernah dengar istilah akupresur. Ya, jadi karena kita menekan titik-titik tertentunya itu aja merasa jadi lebih enakan gitu. Bukan apa istilahnya membuka pori-pori terus jadi keluar ini. Nah jadi sama ya, walau ya kadang saya pikir ya irasional juga sih, cuma ya karena saya udah percaya juga ya enak-enak aja sih kalau kan. Ya walau dibilang ya, agak irasional mereka makanya bingung. Ya balik lagi, kalau saya prinsipnya selama itu tidak membahayakan ya nggak masalah gitu. Dan kan ada lagi yang terlalu kebablasan sampai akhirnya kadang agak irasional lah ya. Baik lagi ya bersifatnya terbuka. Tadi ya kayak ilmu itu kan dinamis banget saya bilang. Bisa jadi hari ini kita bilang COVID itu menularnya lewat lewat udara. Tahu-tahu ternyata berubah lagi kan 2 minggu kemudian, karena droplet. Dropletnya itu sebelumnya kita bilang dia nggak bisa hidup di permukaan. Berikutnya ditemukan lagi penelitian ternyata dia hidup selama beberapa jam. Nah itu jadi sifatnya sama terbuka, dan kita sebagai seorang ilmuwan, maksudnya sebagai orang yang paham ilmu ya kita menerima itu gitu ya, memang seperti itu. Kalau tradisional itu tertutup, nggak boleh nanti nggak dapet jodoh, nggak boleh nanti anaknya cacat dan lain sebagainya, atau nanti anaknya jadi bersirit kalau makan ikan ya kayak gitu. Sebenarnya kan malah sangat tertutup. Kalau kita intervensi mereka biasanya nggak suka atau marah. Apalagi waktu itu misalnya pokoknya saya pernah ke suatu daerah gitu ya, saya lagi hamil sama mertua saya di bawang putih itu dipotong terus diiniin ke badan saya, digosok-gosokin. Saya ini kalau di ciprat-cipratin aja boleh, tapi kalau gosok-gosok enggak, ini bukan saya yang selamat, saya yang kepanasan, itu kan kebakar ya. Maksudnya bawang putih sedikit aja kan maksudnya panas, apalagi ini harus digosok-gosokkan cuma karena kita mau ke satu daerah dan di daerah itu katanya banyak manggis. Ini malah melukai atau malah bikin ya malah beresiko nanti kulit saya kebakar gimana gitu, kayak gitu. Jadi tapi mereka nggak mau terima itu. Ya udah sini saya aja yang ngerjain, saya bau-bau dikit aja udah. Ya alhamdulillah sih nggak kenapa-napa gitu. Saya nggak maksud nantangin, enggak, cuma ya karena saya bukan saya tawakal lah, bersandar sama Allah. Maksudnya kalaupun memang ada hal seperti itu ya kita udah berusaha meyakinkan dalam hati bahwa ya itu memang bagian juga dari apa yang Tuhan ciptakan gitu. Tapi selama saya nggak ngeganggu, harusnya makhluk itu juga nggak ngeganggu gitu. Nah sertifikasi formal lah tadi. Kalau kita tadi misalnya ini kan kayak teman-teman belajar ikut pelatihan ini atau praktikum ini, teman-teman dapat sertifikat AMD keperawatan, nah itu kan wajar. Tapi kalau yang ilmu-ilmu tradisional itu diwariskan ya, keturunan.
belajar yang nggak tahu, atau meditasi berapa lama nggak makan kayak gitu. Itu katanya baru mendapat kekuatan supernatural yang kita nggak tahu. Sekali lagi mengalami industrialisasi ya, karena akhirnya kalau ilmu modern kan akhirnya sifatnya sangat berkembang ya. Kayak ini alat apa ya? Ini inkubator ya? Kita inkubator bayi gitu. Ya maksudnya kalau tadi saya bilang di kesehatan itu ya ilmu kesehatan modern kan sangat memanfaatkan teknologi banget ya, teman-teman tahu. Kalau dulu kita mau mau melahirkan sakit ya, mau nggak harus nahanin sakitnya sampai dia keluar perkawinan. Kalau sekarang kan enggak, teknologinya ya dia beresiko, dia memang udah harus dioperasi, udah operasi gitu. Bahkan sekarang operasinya bisa tanpa sakit ya. IREX itu teman-teman tahu teman saya bilang, wah waktu anak pertama gue dua hari baru bisa jalan. IREX ini tuh 6 jam udah bisa lari-lari cuy katanya. Keren banget ya. Iya, maksudnya nggak ada rasa sakit sama sekali gitu. Oh bagus. Berarti ya tadi perkembangan ilmu, dan masih banyak lagi ya. Infusan lah contohnya. Infusan dulu kita harus ngitungin berapa tetesnya. Sekarang udah ada syringe pump itu, udah kita tinggal atur aja mau habis di jam berapa, ininya berapa mili, udah nanti ngatur sendiri. Habis, nggak perlu lah. Ya bukan berarti bikin perawatnya juga pintar ngitung, bukan ya. Kita kan udah tahu teorinya, tapi ya nanti yang akhirnya mengerjakan dan menjamin itu juga ya udah perawat. Kalau di Jepang juga misalnya, perawat Indonesia tuh banyak banget yang mengalami back pain ya. Back pain, sakit tulang punggung ya. Karena pasien yang kita rawat kadang lebih besar dari kita harus mindahin ke yang lain. Di Jepang pun juga sama kedengaran. Cuma di Jepang sekarang itu, nggak sekarang sih, udah beberapa tahun ke belakang, robot ya, mereka kan udah sangat memanfaatkan robot. Jadi yang ngangkat-ngangkat lansia, yang mindahin itu tuh udah nggak perawat lagi, tapi udah ada robotnya gitu. Jadi perawat itu cuma ya memproses aja. Jadi misalnya nanti robotnya ngegendong, robotnya yang ngangkat, robotnya yang gini. Itu perawat cuma yang ngarahin, tapi yang ngerjain yang mengangkat itu ya si robotnya. Jadi udah nggak ada lagi perawat back pain itu tuh udah nggak gitu. Jadi industrialisasi banget lah, berkembang lagi sekarang. Nanti pasti lama-lama mungkin cuma pakai infrared aja udah pindah atau telerobotik juga udah tahu ya, itu operasi jarak jauh itu udah pernah terjadi. Misalnya tapi tentunya nggak boleh ada delay yang sangat kebayang ya. Kalau dia harusnya udah motong atau udah ngangkat apa, tapi karena sinyalnya delay, ya nggak tahu. Gitu. Tentunya ini masih jadi isu ini sih. Tapi ya bayangin kita menuju ke arah sana gitu, menuju ke arah akhirnya supaya kesehatan itu bisa diakses dari manapun gitu. Jadi nggak ada istilah dia jauh, dia nggak bisa dioperasi, nggak ada lagi gitu. Tapi bagaimana ya kita menjamin, ya pemerintah khususnya ya, menjamin ya setiap warga itu bisa mendapatkan terapi yang tepat. Sekali lagi ini sifat praktik perilaku, spesialisasi tadi. Kalau kita kan sakit, anak kita yang sakit ya dibawanya ke dokter anak. Kalau orang tradisional itu orang pintar bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Mau sakit apa? Sakit diabetes, sakit hipertensi, kalau kata orang pintar itu bisa. Atau dengan air suci bisa gitu ya. Ini profesionalisme balik tadi pada ya. Jadi kalau sistem layanan kesehatan modern, kita tadi menekankan ke profesionalisme kesehatan. Jadi setiap profesi dalam bidang kesehatan memiliki organisasi profesi. Tadi saya bilang kayak PPNI, nah itu mengatur legalitas ya. Nah, profesi yang legal memiliki fundamental keilmuan. Nah, salah satunya memandang individu atau klien setara. Jadi nggak ada istilah perawat hanya mengurus pasien yang VIP, nggak ada ya. Tapi perawat memang memberikan layanan ke semua secara adil. Ya, profesionalisme juga tadi karena dia punya ilmu dan dia memiliki perkembangan ilmu. Nah, di Indonesia layanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Ya swasta teman-teman tahu lah ya, kayak ya klinik dan sebagainya. Atau perseorangan juga kadang sekarang banyak ya, kalau pernah lihat home care gitu. Itu juga bagian dari layanan kesehatan yang
dilakukan tapi nggak sama pemerintah tapi sama perorangan. Nah, makna layanan kesehatan berkembang, tadi saya bilang berkembang tidak hanya di ranah kuratif atau penyembuhan, tapi mulai merambah ke promotif dan preventif. Nah, perawat memiliki peluang yang lebih besar mempertimbangkan kondisi di masa mendatang. Emang ada apa sih kalau masa mendatang ya? Nah, jadi ya ini tadi sudah disebutkan juga sih. Jadi semakin kesini kan penduduk semakin banyak. Kalau Indonesia itu piramidanya masih begini ya. Piramida penduduk, paham nggak? Apa artinya? Kalau ini? Apa artinya? Jadi kita paham kan? Penduduknya masih kayak gini piramidanya, artinya yang usia tua, yang lansia masih jauh lebih sedikit daripada yang usia muda. Jadi kita masih banyak nih usia-usia produktif, apalagi usia anak-anak banyak banget, apalagi pandemi banyak banget orang yang lahiran ya. Nah, kalau negara-negara maju itu tuh udah begini nih piramidanya. Jadi yang lansia udah jauh lebih banyak daripada yang usia produktif. Jadi si usia produktif ini harus membiayai atau harus bekerja untuk mereka yang lebih tua ini, karena usia lansia udah nggak bisa kerja atau udah nggak bisa berproduksi apa-apa. Nah, kalau di Indonesia justru ini jadi peluang. Ya, jadi kita penduduk kita banyak. Ya di satu sisi kita juga lansia, kita bertambah ya. Usia harapan hidup orang Indonesia bertambah. Dulu mungkin usia harapan hidup orang Indonesia hanya sampai berapa ya terakhir itu 59 ya, 59. Makin kesini udah 60-an. Jadi usia harapan hidupnya semakin panjang juga. Artinya pertumbuhan penduduknya banyak, usia harapan hidupnya meningkat, terus makin banyak yang bisa kita masukin. Dulu lansia, dulu sakit, orang sakit langsung meninggal juga banyak. Kalau sekarang lansia yang akhirnya masih sehat juga banyak, tapi sehat mereka butuh tetap kegiatan yang home care atau rumah-rumah lansia ya kayak panti-panti jompo itu sekarang juga banyak banget berkembang. Dulu stigmanya orang atau keluarga yang naruh orang tuanya di panti jompo itu anak yang durhaka. Sinetron banget. Tapi kalau saya kesini enggak, ini image-nya berubah karena tadi panti-panti jompo itu nggak hanya menyediakan, ya nggak hanya untuk orang sakit, orang itu enggak, tapi mereka itu punya aktivitas loh. Jadi lansia kadang merasa lebih nyaman di panti jompo gitu karena punya kegiatan, misalnya pagi mereka olahraga, kemudian mereka bikin aktivitas nari dan lain sebagainya, atau bikin kreativitas. Kayak teman saya kan kerjanya di daerah Cibubur itu ada rumah lansia, bagus banget di situ. Jadi setiap waktu sebelum pandemi ya, jadi nanti kadang ada anak-anak TK yang datang ke sana buat, jadi secara sosialnya pun si lansia ini nggak cuma sesama lansia tapi juga berinteraksi sama orang lain. Dan mereka ternyata lebih bahagia gitu dibanding mereka di rumah. Sama aja si orang tua menjaga supaya nggak dicap anak durhaka ya, supaya karena menjaga anaknya di rumah, tapi terus sih orang tuanya juga di rumah di kasur, apalagi nggak melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Nah, pokoknya ini jadi peluang banget. Jadi perawat banyak banget yang megang tadi rumah-rumah lansia atau home care itu banyak banget. Perubahan pola penyakit. Ya, dulu kita sakitnya banyak kan yang sakit-sakit yang menular. Sekarang udah banyak sakit yang tidak menular, yang sakit kronis yang butuh perawatan di rumah. Teman saya punya itu juga home care. Jadi mahasiswa yang kita kirim ini, jadi misalnya ada pejabat ya, telepon, saya butuh perawat yang bisa ngejagain, soalnya perawatnya biasa pulang kampung. Nah, itu kan kayak infal. Nah itu dibayarnya mahal banget. Dalam satu hari itu bisa 600.000 ya, tapi emang 24 jam sih di rumah. Tapi stay aja di rumah orang itu. Biasanya gantiin infusan, gantiin balutan luka dan lain sebagainya. Nah itu karena ada perubahan pola penyakit itu tadi. Orang semakin butuh. Saatnya perkembangan organisasi juga sama ya. Meningkatnya pengetahuan masyarakat bagi penerima layanannya. Kalau dulu orang sakit baru ke rumah sakit, orang sakit baru ke puskesmas. Sekarang ya orang udah jauh lebih aktif juga mencari informasi. Berkembangnya tim kesehatan dengan meningkatnya keahlian tenaga kesehatan dan keperawatan. Nah juga muncul kategori banyak ya sekarang tenaga kesehatan. Kalau dulu tuh hanya ada ya dokter, perawat. Bahkan dulu bidan juga nggak ada ya. Bidan itu kan sebenarnya pecahan dari perawat gitu.
sekarang analis kesehatan tuh banyak banget sekarang kan. Kalau dulu tuh ya mungkin hanya dipegang dokter dan perawat, sekarang udah berkembang. Jadi udah punya lebih spesifik lagi kategori. Dan masyarakat menjadi rekan kerja aktif dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, ini faktor-faktor sedikit aja sih yang mempengaruhi pembelian layanan kesehatan. Kenapa sih masyarakat memilih untuk berobat atau untuk pergi ke sana dibanding ke rumah sakit yang itu gitu. Yang pertama ya daya tarik. Ya daya tarik ini ya balik lagi ke masing-masing institusi gitu. Kenapa ya? Oh karena di sana dokternya banyak. Oh di sana karena dokternya ramah-ramah. Oh di sana dokternya banyak yang dipakai artis misalnya. Itu kan juga bagian dari daya tarik. Pengetahuan ya, pengetahuan masyarakat juga. Dari kalau sakit-sakit gini bisa lah kalau hanya ke klinik gitu. Terus ya pengetahuan dari kepercayaan juga sangat berpengaruh ya. Jadi kalau sakit ini berobat alternatif aja lah dulu, berobat ini aja lah dulu. Kemudahan dari akses saya bilang. Kadang ya kita udahlah yang deket aja. Kayak di kayak misalnya saya waktu lahiran gitu kan, misalnya mau lahiran di mana ya gitu. Itu aja tuh rumah sakitnya bagus. Tapi jauh misalnya agak berbelok-belok lah mau ke sana. Terus ada rumah sakit yang lebih dekat gitu. Udahlah yang itu aja ngapain, udah lebih gampang gitu. Jadi kita pasti lebih memilih yang kemudahan, akses ya, akses. Udah diakses atau enggak, ngantri enggak sih dan lain sebagainya. Pokoknya aksesibilitas. Terus sosial ekonomi ya tadi ya kemampuan sosial ekonomi masyarakat juga pasti berpengaruh. Ya nggak mungkin kita cuma punya, kadang masyarakat itu nggak bisa pakai BPJS, itu nggak bisa, itu mahal, itu kita kan ya udah yang murah aja lah, kesini aja dan sebagainya. Itu sih. Oke, ini sedikit. Nah ini sedikit aja 3 dilema profesionalisme perawat, ini tambahan aja. Jadi kadang kenapa sih tapi ini tentunya semakin kesini sih semakin berubah ya. Jadi dulunya kita bisa bilang peranan perawat, kalau perawat dulu masa lalu itu ya udah cuma sebagai memberi perawatan orang sakit, ya udah dirawat. Tapi semakin kesini peranannya sudah berubah. Terus hubungan perawatan dengan dokter, jadi stigma masyarakat tadi bahwa perawat itu bawahan dokter, tapi ya secara perlahan berubah. Dan dorongan ke arah profesionalisasi. Nah perawat akhirnya dulu tuh, dan saya bilang perawat belum dianggap sebagai satu profesi, tapi semakin kesini ya perawat dianggap sudah bukan dianggap ya, perawat sudah sebagai satu profesi, sekarang udah punya organisasi profesi untuk mulai menunjukkan kemampuan serta posisi yang dapat bekerja sesuai dengan etika. Ini kenapa sih dibilang dilema ya sebenarnya? Karena kelihatan ya karena semakin berkembang semakin berkembang ke sini, ya tentunya ya banyak sekali lah faktor-faktor yang membuat kita ini berubah gitu ya, membuat kita ini harus dinamis gitu ya, nggak cuma profesi kita tapi juga kita ini sendiri pun ya peka gitu terhadap itu tadi. Mungkin itu nanti setelah ini